Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para pemirsa. Kali ini saya ingin mencoba membahas terkait konten politik. Selama ini kan saya selalu membahas tentang ideologi, ya, dasar-dasar pemikiran yang menjadi pijakan atau hal yang pokok, yang fundamental pada politik itu sendiri. Namun kali ini saya ingin membahas terkait konten calon presiden, kandidat calon presiden, dan juga resistensinya, dan juga saya akan membahas tentang oligarki yang selama ini menjadi jargon oposisi menyerang lawan-lawan politiknya, terutama pemerintah, karena oposisi menuding bahwa pemerintah sekarang atau calon lain dilindungi atau berkolaborasi, ya, atau kerjasama dengan para oligarki. Pada Pilpres 2024 akan datang, ya, yang tinggal 2 tahun lagi, tapi suasananya sudah, ya, suhu dan tensi politik itu udah mulai panas karena partai politik ini udah lagi gerasa gerusu mencari format. Siapa sih yang pantas? Berapa sih anggaran yang disediakan? Dan komposisi pembagiannya bagaimana? Ini yang menjadi yang terus berjalan, yang menjadi pembahasan koalisi partai. Kalau melihat dari formasi politik koalisi partai sekarang itu, yang baru dikatakan resmi, ya, baru semi resmi, baru dikatakan misalnya Gerindra dan PKB. Bahkan mereka sudah mengatakan koalisi dan sudah menandatangani di atas kertas. Dan lahir presiden siap, Prabowo siap menjadi calon presiden. Lalu kemudian ada koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, antara Golkar, PAN, dan P3. Namun koalisi ini belum menyatakan siapa calon presiden mereka, masih simpang siur, ya, masih ambigu, ya, masih abu-abu. Meskipun sudah tanda tangan, tapi mereka belum ada satupun mengatakan capres apakah pimpinan partai yang mana atau memang diambil dari luar. Terus PDIP masih dalam dilema, ya, tetap mengikuti arus perkembangan uji elektabilitas. Apakah keputusan Ketua Umum Partai PDIP Ibu Megawati akan berjatuh kepada puannya atau Mbak Puan, atau memang diberikan tiket itu kepada Ganjar. Dua-duanya memiliki resistensi. Resistensinya kalau Puan, apakah koktail efeknya untuk PDIP itu bisa mendongkrak perolehan suara PDI sendiri, atau koktail efek daripada Ganjar. Nah, ini butuh indikator variabel dari survei. Tapi akhir-akhir ini survei yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting mengatakan kalau Puan dicalonkan PDIP, ekor jas atau koktail efeknya PDIP akan turun pada pemilu 2024 akan datang, pilegnya.
Kalau Ganjar sebaliknya, kalau Ganjar maka dia akan koktek Eiffel ekor jas, ketokohan Ganjar dapat mendongkrak daripada uh, suara perolehan suara PDIP di pemilu 24. Kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu kemudian yang terkait dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS, saya ingin memperdalam pembahasan koalisi tiga partai ini. Akhir-akhir ini baik Nasdem telah melakukan politik publicity melalui Rakesh Bahasa. Politik publicity itu political publicity itu maksudnya adalah curi star. Dari Nasdem mengambil momentum menyebut 3 nama, yaitu Anies Baswedan, terus Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Nah, ketiga-tiganya ini bukan kader Partai Nasdem, ya. Justru 2 orang dari non partai, tapi 1 orang dari kader partai. Ini bisa dianalisis atau dibedah lebih dalam terkait kenapa, why menyebut nama Ganjar. Ini salah satu bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh Nasdem. Dia ingin mengunci PDI Perjuangan. Terus kalau udah dikunci sudah pasti PDIP akan mendorong kader terbaiknya seperti Mbak Puan Maharani. Nah, dianggap oleh Nasdem adalah pencalonan Puan itu dapat mudah dikalahkan dengan politisasi Islam politik, menggunakan cara Islam politik bahwa calon perempuan itu diharamkan, dan ini sangat mudah dikalahkan. Nah, ini yang menjadi perhitungan ya, analisis melihat, karena pencalonan Ganjar itu bisa membahayakan, itu rumor yang ada, tapi itu belum, kalau dilihat dari survei memang begitu, secara kuantitatifnya seperti itu, tapi secara kualitatifnya ya, perlu juga kekuatan untuk sosialisasi dan sebagainya, untuk memenangkan pertarungan atau kerja kolektif seluruh partai pendukungnya. Nasdem juga memilih Anies Baswedan. Bisa dikatakan Nasdem itu beroposisi dengan pendukung Prabowo pada saat itu yang rata-rata berbasis Islam fundamentalis, semacam HTI, FPI, Ikhwal Muslimin, dan kelompok termasuk Wahabi juga, itu bagian dari afiliasi yang memiliki tujuan yang sama walaupun mereka berbeda secara sudut pandang aliran keislaman mereka. Nah, yang menjadi menarik Anies Baswedan itu tidak punya partai, tapi dia dipilih oleh Nasdem dengan referensi bahwa Anies Baswedan adalah gubernur DKI, dianggap sebagai role model, ya, sentral daripada negara dan bangsa kita, ibu kota negara, dianggap adalah suatu tokoh yang dianggap layak untuk dicalonkan. Itu sah saja. Namun pilihan Nasdem memilih 3 calon itu bukan saja mengunci PDIP, tapi mengunci kedua partai yang selevel dengan Nasdem seperti Demokrat dan PKS. Ya, mereka memiliki kursi kan tidak jauh beda. Ya, Nasdem sama Demokrat itu kan beda 4 kursi, dengan PKS itu beda 9. Artinya koalisi bertiga ini sangat dinamis, ya. Jadi pembagian komposisinya bagaimana ini gitu. Kalau Nasdem mencalonkan Anies, nah lalu kos politiknya bagaimana? Siapa yang menanggungkan?
Apakah Nasdem siap apakah Demokrat mengajukan Agus menjadi calon? Apakah dia siap memberikan sumbangsi kos politik? Ini kan tidak kecil ya. Tidak kecil. Lalu PKS dia punya suara, lalu dia harus berkontribusi apa? Dia tidak memiliki calon misalnya, atau Demokrat tidak mengusungkan calon, atau PKS mengusungkan calon. Nah ini juga posisi tawar. Kalau pembagian jatah di menteri, di kabinet dan sebagainya, ya bisa diatur itu berapa kursi, berapa porsinya dan sebagainya bisa. Tapi pemenangan pemilu dan tentang kos politik ini juga harus menjadi pembahasan yang serius dan bisa mengancam tidak terjadinya koalisi. Bila kita mengingat Pilpres 2019, kita review ya kilas balik sebagai komparasi realitas politik 2019 dengan realitas politik 2024. Pada saat Prabowo ikut presiden 2019 lalu, posisi tawar Demokrat itu sangat kuat dan ingin mencalonkan AHY itu sebagai wapres. Komunikasi berjalan namun tidak menemui titik temu atau titik terang. Ya. Prabowo siap, AHY siap mendampingi AHY, namun Prabowo punya persyaratan yaitu kos politik. Nah pada saat itu mantan presiden SBY atau Partai Demokrat tidak mampu menyediakan kos politik. Hanya koalisi bubar, lalu kemudian ya PKS dan PAN dan Gerindra mencari opsi yang lain. Akhirnya terpillah Sandiaga Uno yang dengan catatan sanggup menyediakan kos politik yang besar. Sebagai timbal balik atau kos politik untuk PAN dan PKS sebagai syarat penyatuan koalisi. Dan tidak ada pilihan lain pada waktu itu. Demokrat harus menerima dengan lapang dada. Ya gabung, kalau tidak gabung dia akan kena penalti, tidak akan bisa akan pemilu 2024. Nah akhirnya dia terpaksa mengikuti koalisi KMP pada saat itu. Nah hari ini resistensi secara elektabilitas Anies itu sangat ya termasuk urutan 3 besar ya selalu ya, baik di servis yang kredibel maupun dari masing-masing dimiliki oleh relawan dan sebagainya, masing-masing memenangkan. Tapi secara objektif ya hasil dari survei lembaga survei yang kredibel ini kita harus akui, karena kita udah bisa membuktikan pada beberapa pemilu ya, baik 2014, 2009 hasilnya tidak terjauh beda. Itu saintifiknya gitu. Jadi secara ilmiah ya kita harus percaya, walaupun ya meleset sedikit nggak ada masalah ya, itu namanya juga indikator kan, riset gitu, fluktuasi dan bisa berubah sesuai dengan perkembangannya. Lalu kemudian, nah Anies ini salah satu elektabilitasnya selalu masuk urutan ketiga. Ya, di bawah Ganjar dan Prabowo, kadang-kadang di atas Anies lebih tinggi dan sebagainya, itu hasil survei. Ya, Nasdem memilih mau nggak mengunci kedua partai. Seperti yang saya bilang tadi, yang menjadi masalah kalau AHY mendampingi SBY, mendampingi Anies Baswedan, lalu kos politiknya bagaimana? Dan bagaimana dengan PKS yang tidak bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya. Nah, ini menjadi tantangan koalisi, resistensi bagi Anies, apakah Anies bisa jadi atau tidak. Ini posisi tawarnya masih alot. Lalu yang kedua, kos politik yang saya bilang tadi, ingat, kalau kos politik tidak mudah, nah Anies juga itu butuh oligarki yang kita akan bahas tadi nanti ya. Jadi butuh oligarki karena semua partai politik itu milik oligarki, mau PKS, mau Demokrat, mau PDI, mau itu milik oligarki. Karena dalam strata kekuasaan itu ya, kalau dalam sistem kapitalis misalnya itu penguasa, tentara, ya
keamanan, terus agamawan, oligarki, itu oligarki semua, agamawan pun oligarki. Nah begitu. Nah, jadi resistensi yang akan dialami oleh Anies terkait dengan kesepakatan dana politik, kos politik. Yang kedua, resistensi yang kedua yang akan dialami oleh Anies, yang pertama, pemilih Jokowi, ya, Anies itu belum bisa merangkul atau meyakinkan atau mencuri perhatian dari pemilih Jokowi. Tidak kecil itu, 55,4% pada Pilpres 2019 lalu. Nah ini yang menjadi resistensi yang harus dihadapi oleh Anies dan harus bisa kalau dia. Nah apakah Nasdem itu bisa melakukan itu? Ingat, Nasdem juga punya resistensi. Apa? Karena Nasdem adalah partai nasionalis demokrat. Pemilihnya orang nasionalis. Artinya Islam kanan atau kelompok ini ya pasti memilih kelompoknya di PKS. Jadi koalisi yang dilakukan oleh Nasdem ini bisa dikatakan karena perbedaan ideologi antara pemilih Nasdem dengan yang sebelumnya dengan pemilih Islam konservatif itu jelas berbeda secara ideologi dan preferensinya tidak akan mempengaruhi. Mereka tetap memilih kesamaan ideologi. Tidak pragmatis mereka. Nah, ini yang menjadi dilema bagi Nasdem. Nah, ini tantangan-tantangan yang bisa menghambat tidak terjadinya koalisi tersebut. Nah, itu. Apakah Anies bisa meyakinkan pemilih Jokowi yang nasionalis yang 55,4% waktu Pilpres 2019 lalu? Ya, tentu ini Anies harus bisa kerja keras dan meyakinkan bahwa memori Pilpres 2017 yang lalu ya yang dia memenangkan di pemilu dikenal dengan ya pemilu yang dibilang lawan politiknya adalah pemilu yang paling brutal, rasis dan politik identitas. Bahkan lebih tajam lagi dikatakan lawan politik Anies itu dikatakan jual ayat dan mayat atau menghalalkan segala cara. Nah ini yang menjadi bibit-bibit ketidaksukaan ya kelompok-kelompok nasionalis yang pada saat itu mendukung Ahok dan sekarang membenci Anies. Nah Anies sedang menghadapi kondisi yang dilema juga. Yang dihadapi kalau dia benar jadi calon presiden sekarang, yang dihadapi sekarang itu bukan dari seperti Ahok, tapi dia juga orang Islam, orang Jawa yang mayoritas. Ini tantangan juga buat Anies. Karena secara historis dan sejarah ya, kita ya hegemoni daripada kelompok mayoritas khususnya suku Jawa ini selalu menjadi pemimpin nasional itu secara sejarah, walaupun ada debatable antara orang Habibie juga masih keturunan Jawa tapi dia orang Sulawesi dianggap bisa jadi presiden Indonesia. Kenapa Anies tidak? Itu kan udah ada contoh. Sebenarnya enggak, itu tidak melalui dulu kan sistem kita kan bukan bikameral satu atap, kalau bikameral dua atap. Nah sistem kita dulu kan diangkat oleh MPR. Dan ingat Habibie naik presiden itu karena dia wakil presiden. Kalau presidennya mundur ya otomatis dia naik. Jadi tidak melalui proses pemilu dan sebagainya. Itu mekanisme saja gitu. Tapi sah-sah saja sebagai pembenaran politik. Dari elektabilitasnya kita tinggalkan itu. Mungkin kita udah mendapatkan gambaran itu. Elektabilitas Anies, Ganjar dan sebagainya ini ya sangat tinggi secara survei. Tapi tingkat penerimaan dan penolakan mereka juga ya sangat tinggi juga. Jadi penerimaan Anies pada kelompok Islam konservatif ya itu sangat tinggi. Penolakan Ganjar terhadap Ganjar atau Prabowo terhadap Islam konservatif juga tinggi. Tapi penolakan Anies, penerimaan Anies, diri Anies terhadap kelompok nasionalis juga sangat rendah.
Jadi kita bisa lihat ya dinamikanya ya. Kalau memang benar jadi 3 calon dan sebagainya, kemana tadi rapatnya, nanti kita akan membahas lebih lanjut begitu, karena mengingat waktu. Bagaimana Anies bisa memenangkan pertarungan calon presiden ini? Kalau lawannya Ganjar, kalau lawannya Prabowo bagaimana? Atau 3 calon bagaimana? Nah, ini semua kita harus melihat secara luas dan mendalam. Maksud luas dan mendalam itu bukan saja Anies itu citranya elektabilitas, enggak. Siapa di belakangnya? Oligarki. Oligarki itu mikir-mikir juga. Nah, oligarki itu apa sih? Oligarki itu orang yang punya duit, punya kuasa, bisa mengendalikan kekuasaan. Nah, siapa saja? Ya pengusaha yang punya duit. Nah, kalau yang dibilang orang itu adalah asing ini, Cina. Amerika juga oligarki, dia juga ikut terlibat dalam. Cina juga oligarki, ingin mengatur juga kepentingannya di Indonesia melalui pemilu. Rusia juga. Nah, ketiga negara adidaya juga oligarki. Siapa yang mau kerjasama dengan saya pasti dukung, dan uangnya juga akan dukung. Nah, ini komunikasi politik kepentingan yang lebih besar, lebih luas. Sedangkan kepentingan yang lebih internal atau kepentingan yang sempit. Jangan salah, Habib Rizik juga itu oligarki, karena dia punya kemampuan untuk memobilisasi massa. Posisi tawar, dan itu bisa mempengaruhi kekuasaan. Kalau Anies jadi presiden, gue udah dukung kamu deh. Gue punya massa nih untuk memenang kamu. Itu oligarki. Yusuf Kala juga oligarki. Dia yang mengsetting, bukan dia yang ngatur, butuh anggaran. Begitu juga Surya Paloh itu oligarki. Dia yang mengatur instrumen dan semua. Dan intinya oligarki orang yang punya kemampuan, lebih baik memiliki kekuatan, bisa memobilisasi massa, dia punya uang untuk mengatur dan sebagainya, untuk membiayainya itu, lalu dia mempengaruhi kekuasaan. Ingat, dalam politik itu pesannya saya dapat apa, Anda dapat apa. Kalau saya dapatnya 10, Anda dapat 5, akan dihitung jumlah kursinya. Kalau ingin dapat 10 ya tidak jadi. Lo siapa? Itu saya dapat apa. Jadi intinya konsolidasi komunikasi politik itu butuh pembagian kekuasaan. Kalau tidak, kacau terus. Nah, makanya lihat koalisi Jokowi sekarang lebih besar, hanya 2 partai yang menjadi koalisi oposisi, di luar itu PKS dan Demokrat. Itu besar karena pembagian kekuasaan yang penting dalam sistem demokrasi dan sistem presidensial, karena disitulah legitimasi presiden itu bisa terawat dan terjaga sampai akhir masa tugasnya, kira-kira begitu. Nah, oligarki ini dibutuhkan. Itulah cara untuk memenangkan. Contoh pembiayaan. Tanpa oligarki, uang dari mana? Boleh saja kita anti dengan oligarki. Kita dukung nih Pak Anies, kita kumpulkan uang, setiap keluar per kepala saya 2 juta, tahu semua kamu, Anda, kita semua ini kita kasih Pak Anies. Nah, ngapain kita biaya Pak Anies? Orang tuh akan muncul pertanyaan, apakah kita harus membiayai Pak Anies? Dia yang jadi presiden, kita yang keluarkan uang. Ya. Kita yang punya uang, kita dukung partai politik. Setelah udah berkuasa mereka mau rakyatnya begitu. Boleh saja Anda anti oligarki, tapi mau nggak masyarakat membiayai pilpresnya Ganjar atau Prabowo atau Anies? Tidak bisa. Kenapa oligarki harus ada? Ya, memang ada karena dia punya kepentingan. Persoalannya kebijakannya, regulasi. Dia usaha itu butuh kenyamanan, ekspor impor dan sebagainya. Itu saling menguntungkan, namanya simbiosis mutualisme. Kalau Anies tidak pakai oligarki adalah pemimpin yang anti asing, itu bohong semua. Coba hitung. Mari kita hitung, coba. Berapa sih jumlah TPS seluruh Indonesia kalau pilpres ya? Jumlah pilpres seluruh Indonesia itu ya, dari Sabang sampai Merauke itu jumlahnya 810.000.
Kalau saksinya 2 orang kali 500.000 saja, berapa kalau satu orang saksinya 500.000, ya, dikali 81 miliar, itu baru saksi. Belum lagi mobilisasi massa, pembiayaan macam-macam, warawiri calon presiden kempangnya sana kempangnya sini, belum bayar media dan sebagainya. Itu kan tidak butuh uang gede, minimal ya angka 2 triliun. Ya. Seperti yang saya singgung tadi, Sandiaga Uno aja untuk cawapresnya harus menyediakan satu T, walaupun tidak realisasi semuanya. Nah, untuk Pilpres 2024 ini ya calon itu butuh 1 T sampai 2 sampai 3 T. Nah, inilah makanya ada demokrasi dan tidak, oligarki tetap ada. Karena kekuasaan itu ya baik bukan saja politik atau perintah, kekuasaan itu ada di ekonomi, ada di agama, ada di lingkungan kita dan masing-masing. Jadi kira-kira begitu yang hendak saya pakai. Jadi jangan anti oligarki. Nah, oligarki itu ya, ada di sekeliling kita. Contoh kita mengatur anak kita, ya pergi sekolah aja, kita mengatur kamu harus begini. Nah, itu oligarki. Anda udah menjadi oligarki. Kira-kira begitu. Mungkin lebih dan kurangnya itu datangnya dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.